menulisnya? Bagaimana cara menulisnya? Saya buka whiteboard. Oh, mungkin pakainya saya. Oke, abaikan yang tanda-tanda ini ya, itu nanti ya. Tapi saya butuh kertas putihnya untuk menulis. Nah, oke, bagaimana cara menulisnya? Cara menulis abjad bahasa Ibrani itu mulailah selalu dimulai dari kiri atas. Contoh ya, saudara sudah punya ringkasan yang saya bikin ya, konsonan sama vokal. Nanti konsonan sama vokal itu dua itu penting. Kalau saudara mulai membaca, menerjemahkan, mengejak, dua itu penting. Jadi saudara menghasilkan dua lembar itu, ya yang ini, itu kuliahnya saya 4 tahun ya, 12 SKS ya, bahasa Ibrani Yunani ya. Ini simpel ya, ini ringkasan yang saya bikin sendiri. Kalau di diktat itu tidak semudah ini. Ya, mereka dikelompokkan A, itu lebih sulitnya nanti kalau vokal, saudara ya. Jadi ini saya permudah saudara. Jadi untuk menghasilkan ringkasan ini lama kuliahnya ya. Jadi pelan-pelan biar lebih mudah. Nanti satu kalau bisa di print bagus, kalau di gadget juga bagus ya. Tapi saya lebih suka di print begini karena lebih cepat nanti ya. Saya tunjukkan punya saya ya. Sorry saya keluarkan. Nah ini kan yang satu konsonan, oke, yang satu vokal nanti. Nah itu lebih mudah nanti, lebih cepat di awal untuk belajar membaca. Oke. Kalau saudara di situ dekat tembok atau apa ditaruh di situ di depan apa laptop saudara yang belakang itu lebih mudah lagi ya besok ya ketika sudah kita latihan sehingga mengejanya lebih cepat. Atau mau pakai gadget juga boleh. Saya masuk lagi sini. Sekarang bagaimana cara menulis konsonannya? Selalu coba mulai menulis dari kiri atas. Dari kiri atas. Contoh ya, alef. Saya ganti besar. Nah, ini mungkin kalau sudah cepat silang pun juga tidak apa-apa ya. Itu kan bentuk tulisan bebas ya. Nah, tapi bentuknya kira-kira bentuk tulisnya seperti ini. Lihat, mulai dari mana? Kiri, kiri atas. Cara menulisnya mulai dari sini. Ya. Jadi memang kalau nulisnya coba contoh ya dari gini. Nah, ini kan dari bawah ya. Ya, bentuknya betul juga sih sama, mirip-mirip ya. Cuma itu teori yang salah. Teori benar itu mulai dari kiri atas. Gitu. Baik, misalkan. Baik. Kalau pakai dagesel ini. Di mana? Mulai dari mana? Kiri atas ini. Oke, apalagi contoh, sudah pilih huruf apa? Silahkan. Sin gimana Pak nulisin? Sin. Ya. Sin ya, misalkan. Ya, kalau W saja. Kalau sin, titiknya di sini. Nah, mulai dari mana? Sini ya, di atas ya. Kalau titik dulu kan ya, pokoknya di atas. Sebaliknya kalau shin, ya. Kalau P, Pak? Mana? P. P. P ya, P. P, misalkan P. Tetap dari kiri kan? Ini ya. Kan selalu dari kiri atas ya, daerah sini. Ya, pokoknya dari sini ya. Pasti masuknya bukan dari bawah gini. Nah, ini kan dari bawah ya. Oh, ini kof ya, ini kof bukan P. Kalau P, saudara bisa pakai gini. Kan kayak G kan, tapi kebalik ya. Nah, selalu. Mulainya cenderung ke kiri atas ya. Apalagi, misalkan tau. Nah, usahakan mulai dari ini kan. Apalagi saudara, misalkan huruf apa itu huruf Sade. Sade. Nah, sade mulai dari kiri atas juga.
Ya, sade itu punya bentuk akhir ya, mirip Y tapi nanti kebalik itu ya. Contoh tadi ya. Nah, ini aja bisa. Sorry, kurang bagus ya. Ini aja juga bisa. Beda dengan ini ya. Kalau ini apa ini? Yod. Yin. Kayak Y kan? Ayo. Why, ayo. Ini sini. Kalau sade bentuk akhir, ada sade bentuk akhir ya. Itu kan kayak Y juga. Y tapi turun ke bawah dia. Nah, dia turun ke bawah. Itu bentuk apa itu? Bentuk akhir ya. Atau ininya lurus juga bisa nih. Ini pun bisa, tapi ini turun ke bawah. Tapi selalu cenderungnya adalah kiri atas, cari kiri atas. Itu cara penulisan yang benar. Oke, sekarang kita lihat ada huruf-huruf yang mirip. Hati-hati, huruf-huruf yang mirip. Contoh, misalkan ini Dalet. kalau alef jelas beda. Dalet. Dalet Pak Camares ya. Oh, dahlet ya, ya. Ya. Apa bedanya? Nggak melengkung sama Ini ya. sudut ya itu Pak. Cara nulisnya selalu ini. Cuma bedanya apa? Yang biru bedanya. Ini siku, yang dahlet, yang ini Nggak melengkung ya. betul? Beda ya? Beda. Kalau Ya. kita belum biasa karena tertukar, tapi kalau sudah biasa kita tahu ya. Kita tahu dia melengkung. Kalau melengkung itu Res. kalau dahlet itu masih mungkin dia pakai dages ya atau titik dages. Ini kalau res itu tidak mungkin ada titiknya di sini. Apalagi res masuk golongan apa tadi? Diperlakukan seperti huruf Surat. ya kan? Yang 4+1 tadi loh. Khusus tadi ya. Jadi tidak mungkin ada ini, tidak mungkin. Begitu. Contoh lagi yang mirip. Yang mirip apa? Kaf final ya, kaf final. Apa ini? Apa Pak? Kaf final. Oh, kafinal ya. Kafinal. Oh ya, kalau kafinal bedanya di mana itu? Bedanya Panjang ke bawah. ya, siku dia tapi dia panjang ke bawah. Juga nun final. Nun final juga mirip kan, tapi dia agak naik gini, pendek tapi juga ke bawah sini. Mirip juga dengan kaf final ya. Nah, tapi bedanya dia tidak siku dia di sini. Bawah ini. Oke, itu 4 huruf mirip itu ya. P final. P final Final. Ya. juga ke bawah juga. Nah, begitu. Bentuk tulisnya kira-kira begitu. Tapi semuanya selalu cara menulisnya dari kiri atas. Kanan. Oke, apalagi yang mirip? He dan Mem sama samek. Mem final. ya, sebentar. Ini he dan head tadi, sorry. Ini tadi ya. Sama. Oke, bedanya di mana? Bedanya di sini kan. Yang terpisah ya. Kemudian samek dan mime, bentuk akhir. Kalau samek, mime itu kalau biasanya sih kalau saya bentuk tulisnya ya kotak begini ya. Sorry. Kotak ini. Lalu kalau samek Melengkung. ini ya. Nah, dia agak melengkung ya. Ada apanya? Ada lengkungannya ini ya. Oh, sorry, biru ya. Agak bulat sedikit Pak ya. Nah, Agak bentuk O ya. dia agak melengkung bulat-bulat gitu ya. Kalau ini kan siku-siku ya, lebih siku ya. Oke. Ada yang mirip lagi apa? Yang he tadi sama ini Pak, sama tahu juga ada mirip. Juga mirip. Kalau tet dia buka dia. Nah, kalau bentuknya sih lebih tidak mirip kalau bentuk tulisnya ya. Kalau dicetak itu ya yang mirip ya karena bentuk fontnya itu ya. Mirip lagi wow dan Shahyin. Head, Wow itu head sama tahu. ya kalau Shahyin mirip sekali ya, tapi dia Miring. bedanya di mana? Putus di tengah.
Nah, dia kan begini ya, mirip dengan ini loh, nun bentuk akhir itu loh. Tapi Ya. pendek dia, ya. Tapi kalau ini dia modelnya begini lebih mirip sekali. Apalagi yang mirip, ya. Gmail sama Nun masih mirip, Pak. Nun sama Gmail. mem ya, ya mirip ya. Gmail. Gmail ya ya betul. Ini Gmail. Oh, ini Gmail. Nah kalau ini Nun. Nah, untuk biasanya ini ya. Hampir mirip juga dengan kalau kaf, beda lagi ya, kaf ini. Nah, tapi kalau Gmail memungkinkan ada dages kaf juga. Kalau Nun enggak, bisa ada dagesnya, ya kan? Tapi bukan dages lene, karena dia tidak termasuk bekat ke dages yang lain. Nanti sabar, biar tidak bingung. Ya, biar tidak bingung ya. Ini mungkin juga bisa ada titiknya nanti. Itu namanya dages yang lain, bukan dages ini ya. Dages forte. Oke, itu huruf-huruf yang mirip. Ya, huruf-huruf yang mirip. Ini juga mirip ya. Di sini ya, tahu ya. Ya, tahu. Tahu juga mirip ya, mirip ya. Nah, bedanya di mana bedanya? Di sini kan. Terakhir sin dan sim. Sin dan shin. Nah, itu bedanya ada titik ya. Titiknya sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kita sudah bahas tadi. Nanti ada pembahasan khusus itu ya. Ketika titiknya itu bertumpuk itu nanti. Oke. Pak, penulisan untuk TED, Pak. Untuk apa? Penulisan TED. TED ya. Ini ya. TED itu. Penulisan untuk TED, ya. Untuk apa Pak? Kurang jelas. TED. Ini TED kan, T ya. Ya. Ada titiknya kan? TED maksudnya. Betul TED kan? Iya, Pak. TED, ya. Transliterasinya ini T, ada titiknya ini. Oh. TED ya. Nah, contoh ya, contoh. Misalkan saya menulis ini, saya menulis gini. Makanya saya ganti warna ya, biar saudara lebih paham nanti, karena ketika di vokal lebih mencicil. Mencicil. Oke, kalau di transliterasi apa ini? Nah, titiknya. Vokalnya apa yang hijau? Top, ya. Nah, ini T, O ini ya. O. Ya. Ini baik. Baiknya ada dagesnya enggak? Di sini. Tidak ada ya. Tidak ada. Top. Ya, top. Karena dia kan tidak di awal nih ya. Ini kan tidak di awal kan? Di akhir kan? Kalau dia di depan sini pasti ada titiknya. Nah, tidak ada, dia tidak ada titiknya. Top. Top itu artinya apa? Top itu artinya baik. Biar gampang ya. Top, top. Ya. Oh, baik ya. Top, ya, baik. Penciptaan itu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua dan seterusnya top, top, top gitu ya. Jadilah pagi, jadilah siang. Allah lihat itu baik, baik, baik ya, top, top, top. Tapi ketika hari ke-6 akhir manusia diciptakan sungguh amat baik. Ada nanti ya. Topnya itu kayak jamak, kayak dia apa namanya intensif gitu ya. Top gitu ya. Sungguh amat baik. Ya, nanti kita belajar nanti kalau ketemu itu ya. Itu dari katanya kelihatan. Nah, gitu. Kalau dari terjemahan kadang-kadang kurang baik ya, kurang kelihatan ya, tapi nanti itu ditekankan. Kenapa ditekankan itu dari bentuk katanya? Itu kita bisa memberi alasan. Sungguh amat baik. Levelnya berbeda. Oke, itu adalah cara penulisan abjad atau konsonan bahasa Ibrani. Lalu transliterasinya ada di samping kanan kiri. Ingat ya, alef itu bukan A, tapi koma di atas. Demikian juga ain, itu juga bukan A, tapi koma di atas balik ini. Itu. Yang menentukan A atau E atau U nanti vokalnya. Vokalnya.
Pak, ada kelewat tadi mau nanya sebentar bisa? Silakan. Yang mana, Pak? Yang amar itu kenapa berubah A yang pertama dengan A yang kedua? Amar. Tadi memang udah lewat. Tadi udah lewat waktu Contoh yang tadi. oh ya, contoh kata ya. Ya Pak ya. Oke. Tadi kan ada amar ya. Di bawah kan ada T, kalau yang di bawah Alef. Alef ini kan ada T tadi berhuruf T. Vokalnya maksudnya. Ya vokalnya. Oke, begini kan? Nah, itu kan kayak T. A. Terus sisi garis. Oh, Sama-sama A kenapa jadi amar? Pak di vokal, sabar Pak. Biar habis ini. Oh gitu ya. Nanti kita biar Oh, oh. kan hanya mencuri-curi kita pinjam kan biar bisa dibaca. Oh ya maaf Pak. Ya. Oke, kalau sudah tidak sabar kita masuk ke vokal ya. Oke. Sekarang vokal. Vokal.